menjadi perdebatan. Sementara sumber-sumber Eropa kan membanjiri. Sumber lokalnya yang sejaman ini nggak terlihat. Nah ini menurut laporan sebagian, bukan sebagian, hampir keseluruhan sudah mumput karena keralat, karena ketidaktahuan, sehingga mudah-mudahan ini adalah bagian dokumen yang sangat mungkin untuk bisa merekonstruksi secara utuh sejak di masa Kesultanan. Karena periode melihat dari kertasnya, manuskrip ini sengaja dibuka di plastik kan masih hujan, kehujanan. Ini kita masih gatal dibacanya. Dan kertasnya dan kodikologi ini ada di periode tahun 1267 Hijriah. Berarti diperkirakan tahun 1830-an. Apakah ini salinan? Tapi kalau melihat dari karakternya ini salinan. Kalau lihat dari karakternya ini salinan. Nah, karena ini adalah salinan, maka periode sebelumnya juga ada. Kalau di tahun 1830 berarti Sultan masih ada. Sultan terakhir masih ada, Sultan Safiuddin. Artinya ini periode yang dipegang oleh para pejabat-pejabat tadi. Nah, sehingga kalau pejabat-pejabat ini ada, berarti masih banyak para pejabat-pejabat yang sebelumnya bisa terdokumentasikan. Dan mudah-mudahan ini bukan satu-satunya. Di berikutnya bisa bermunculan kembali dokumen-dokumen yang sejaman yang mengangkat tentang peristiwa di masa Kesultanan. Kenapa? Kalau periode periode Maulana Hasanuddin sampai ada Tirtayasa, ini kan terlampau banyak dokumen, baik yang tertulis di sumber Eropa yang sejaman, ini banyak. Tapi periode dari Sultan Haji, dari Abdul Qahar sampai Safiuddin, ini relatif banyak sumber Eropa, tapi sumber lokalnya berbeda. Sumber lokalnya berbeda. Ini bagian dari karena ada undang-undang menyebut nama tokoh, menyebut nama gelar dan segala macam. Ada bukti dokumen tertulis yang walaupun kecil ini berharga. Walaupun kecil ini berharga, karena dokumen ini ada 3 bahasa digunakan: bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa lain. Dan dokumen Banten relatif menggunakan 3 bahasa: Jawa, Arab, Melayu. Masih juga isinya tentang jimat dan obat-pengobatan, tentang kanuragan isinya. Nah, jadi karena zaman dulu hampir semua katakan, kalau sekarang kan keilmuan dipisah keilmuannya. Kalau dulu keilmuan itu digabungin satu. Nanti setelah menjabat dia sesuai dengan jabatannya, keilmuan tetap sama. Ini di pasal 63 di periode Sultan Arifin, dan masih menyangkut pertikaian, ekonomi pertikaian antar pejabat dan di dalam. Kenapa? Karena pejabat sudah tidak lagi saling percaya. Terlihat ada saling fitnah masuk ke dalam pasal ini sebagainya. Sehingga ini mungkin dari sinilah muncullah konflik keluarga yang paling dramatis. Sehingga dokumen-dokumen di periode itu hampir relatif tidak diperlukan. Mungkin itu sedikit ulasan tentang undang-undang Kesultanan Banten di periode di episode kelima. Oke, ada lagi manuskrip. Terima kasih. Kita cek. Ini covernya masih cover bekas kerbau, kulit kerbau. Covernya. Lembagannya
Bismillahirrahmanirrahim. Isyur ya dari wala Syekh Imam Wali Soleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yusuf Sanusi Hasan. Kayaknya ajaran tarekat Syekh Imam Wali Soleh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yusuf Sanusi. Tarekat Sanusi ya. Dulu. Udah rapuh bagian belakangnya. Ya, ajaran tarekat. Jadi di Kesultanan Banten itu tarekat yang berkembang itu ada 7 atau 8. Rifaiyah, Sadiliyah, Sanusiyah, terus Qadariyah, Aksabandiyah, Halwatiyah, terus Alawiyah. Karena debus itu Rifaiyah dan Alawiyah yang melaksanakan. Terus Dalail Khairat itu tarekat itu dan tradisi sampai sekarang pembacaan Dalail Khairat itu juga ajaran. Nah ini ajaran tarekat dari Sanusiah. Karena di sini sudah menyebut tentang Ahadiyah, Wahdat, Wahidiyah, Wahdaniyah, ajaran-ajarannya. Dan ini butuh pengkajian yang lebih serius. Perkiraan tahun berapa coba? Masih ada tak satu lagi nanti ya membahas. Kalau melihat dari kertasnya kertas Eropa salinan tahun 1800-an. Iya, tahun 1800-an. Konkuerar ya? Ini kalian bermahkota. Yang lebih jelas. Masih ada satu lagi, masih utuh juga buku-buku gitu kan, nanti membawa dulu. Ini salinan. Beda dengan ini ditulis oleh juru tulis. Kalau ini salinan oleh pemilik. Karena dari segi hak walau penulisan ini beda. Makanya di backgroundnya juga beda, di penulisan Arabnya juga beda. Yang paling jadi di manuskrip itu kita harus menghargai penulis, karena orang yang nggak tahu bahasa Arab hanya dari kuping, kemudian bisa dia menulis, ditulis tidak sesuai dengan karakter ilmu bahasa Arab, dicampur aja gitu. Jadi yang mungkin makanya kenapa dulu kita waktu di madrasah dunia ibtidaiyah diajarkan ilmu imla, didikte gitu kan bahasa Arab gitu. Sehingga itu untuk pola pengajaran. Dan ini lihat dari apa namanya karakter penulisan ini. Kalau yang ini intinya itu tertib dan rapih, jadi oleh guru tulis. Tapi kalau yang ini masih umum, dan ini
masuk dalam kategori ajaran yang ada keislaman yang berkembang di periode masa kesultanan. Jadi bukan perilakunya ya, tapi ajarannya. Dan diajarkan di masa kesultanan, tarekatnya itu berkembang Sanusia, Rifaiyah, Qadariyah, Naqsabandiyah, terus Sakariyah, Sanusia, Sadiriyah, terus satu lagi Khawatiyah. Nah ini semuanya dokumennya dikemukakan di sana. Dokumennya dikemukakan. Sanusia ini mungkin yang kesekian kalau menemukan apa namanya manuskrip tentang ajaran tarekat di yang di Banten. Nanti bisa melacak siapa hari ini yang menjadi khalifahnya, menjadi ini turunan lagi. Tapi kalau di Banten tarekat itu ajarnya semuanya sama, digabung jadi satu. Ini dijadikan sebagai pola hidup masyarakat di masa kesultanan sampai di akhir periode masa kesultanan itu ajarannya itu digabung. Nah, di masyarakat pembacaan Dalail Khairat itu tidak untuk di Banten luar di area kesultanan itu tidak melakukan apa namanya istilah ijazah dari dulu. Karena di masyarakat di masjid tetap bulan Ramadan atau di bulan-bulan tertentu pembacaan itu termasuk juga tentang ilmu terus dari tarekat Rifaiyah, tarekat Alawiyah. Itu ada sehingga semua itu diajarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka legasinya berkembang di masyarakat. Jadi di daerah-daerah lain tarekat itu ada turunan-turunan sebagai sangat keilmuannya. Tapi di lingkungan masyarakat ini tarekat tidak diajarkan secara umum, tidak diajarkan secara khusus, tapi diajarkan secara umum. Semua masyarakat melakukan kajian yang sama, melakukan ritual yang sama, bahkan digabung antar tarekat dan sama lain. Dan itu bisa kita temukan dari dokumen Syekh Abdullah bin Abdul Qahar. Jadi anak dari Sultan Haji yang pertama Abdul Qahar itu menjadi seorang tokoh ilmuwan di zaman Sultan Jalil As-Sugeng menjadi qadhi, itu menggabungkan ajaran tarekat menjadi ajaran pemerintahan, tidak menjadi satu di zaman Sultan Jalil As-Sugeng. Jadi tokohnya namanya Abdullah bin Abdul Qahar. Bahkan juga berfatwa tentang hukum negara, Fathul Muluk, ya, salah satu karyanya. Jadi ilmu tata negara yang ditulis oleh tokoh tarekat. Beliau tarekatnya tarekat Rifaiyah, Abdullah bin Abdul Qahar. Dan ini sangat mengagumkan kajian yang kelima. Ternyata muncul dua manuskrip di lingkungan area Kesultanan Banten di Kasunatan. Mudah-mudahan ini akan banyak di bermunculan, karena ini cerita menarik. Tahun 98 beberapa dokumen manuskrip seperti ini disimpan di kain putih, kemudian setiap malam Jumat dikasih minyak wangi. Ketika diambil tahun 97 ini sudah menggumpal dan terlihat hanya Banten, sudah jadi tanah. Itu di Kesatrian. Kemudian juga dikasih makan sini juga sama. Tahun 2001 tahun 2001 ada satu kitab, mungkin banyak kitabnya, pakai kain putih. Kain putihnya itu sudah 7 lapis, sudah jadi tanah. Tadi itu ritual, dikasih minyak wangi setiap malam Jumat, dibakarin dupa. Nggak tahu bahwa itulah kitab. Dan ini masih gatal dipegangnya, harus harus dikonservasi, desinfeksi supaya kita megangnya juga nggak khawatir berbahaya. Apa berbahayanya? Ketika debunya kena mata, ini bisa bisa menyebabkan kebutaan. Ketika ini
parah bakterinya di kita kena tangan, ini bisa jatuhnya, ini kulit bisa terkelupas. Kita hirup udaranya, ini masih bisa sesak nafas dan bisa mematikan. Dan ini mungkin lama tidak dibaca, lama nggak dibaca, lama nggak diapa-apain, sehingga tersimpan dalam otak. Ini zat kimiawinya mengurai sehingga menjadikan bahaya bagi manusianya, termasuk juga bahaya bagi yang memegang awal yang belum cukup ilmu. Kalau yang belum cukup ilmu itu akan berbahaya. Jadi bagi yang pemilik manuskrip harus mulai hati-hati, dan ini kelembabannya juga cukup tinggi. Nah, caranya nanti direservasi supaya bisa dijadikan sebagai yang dibaca nanti bukan ini, tapi yang dibaca digital. Jadi nanti saya proses untuk sampai digital sehingga yang dibaca bukan asli, karena aslinya itu keputusan yang dibaca di digitalnya atau print outnya, karena ini sudah layak masuk ke dalam kotak untuk diselamatkan. Tapi kalau kita punya modal, ini bisa direservasi tabel dengan kertas tisu Jepang, tapi harga kertas tisu Jepangnya juga cukup mahal. Untuk memperbaiki kitab setebal ini mungkin kurang lebih sekitar harganya sekitar 500 jutaan. Kalian dari jadi kalau ada 50 manuskrip tahun depan bisa direservasi, bisa di kalau 50 manuskrip. Jadi dari Perpustakaan Nasional diminta untuk melakukan reservasi. Karena sebagian di manuskrip yang ada di rumah juga yang mengerjakan reservasinya, perbaikannya itu dibantu oleh Perpustakaan Nasional. Karena tisu Jepang ini yang mahal, satu gulung puluhan juta, isinya 40 meter. 1 meter jadi bisa dipakai 1 halaman. Untuk ukuran ini bisa dipakai 2 halaman. Lumayan lebar, sehingga sangat berbahaya. Manuskrip ini yang masih di tangan masyarakat belum cukup ilmu untuk bisa menambah. Makanya kenapa dikeramatkan? Bukan bahayakan manuskripnya, bahaya karena zat kimia yang sudah nempel di manuskrip. Ini kan bekas tersimpan di kotak. Kimiawinya muat, kertasnya, tintanya. Karena sekian puluh tahun tersimpan dalam kotak, ini akan menjadi bakteri berkumpul. Sehingga ini membahayakan kitabnya dan juga membahayakan yang membuka. Itu kan bau tanahnya kencang kayak, terus lembab lah. Karena bekas lembab, bau tanah itu. Makanya ini dipegang tidak kalau maka nggak berarti beda dengan ini. Ini mungkin tidak sering dibaca, sudah sering dibaca. Kalau ini mau belum. Beda. Emang gatal. Ya, jadi bukan karena mistisnya, bukan karena mistisnya. Jadi ini bisa ini ada Gibang Mangkolit, Gibang ketan, Gibang hakim yang sudah dilapisi sama hot mix dari kacang tanah. Tapi kacang tanahnya kacang Banten atau kacang Lampung? Kacang tanahnya kacang Banten atau kacang Lampung? Kategorinya kalau kacang tanah Banten itu kecil, kalau gede kacang Lampung. Jadi kategori tanah kalau kacang Lampung itu minyaknya, kadar minyaknya itu yang rendah. Kalau kacang Banten itu udah minyaknya tinggi, walaupun kecil juga rasanya lebih kuat. Kalau kacang Lampung yang biasa dipakai untuk kacang asin yang di produk-produk ini kacang kayak beruang kelinci atau garuda, karena kadar minyaknya yang rendah, khusus untuk konsumsi bijinya. Tapi kalau kacang Banten itu diambil minyaknya sekaligus juga diambil untuk bikin gipangnya. Nah ini produk gipang. Ini
itu di Banten dikenal juga ada yang pernah mengenal sambal cair, sambal banyu. Kalau dalam bahasa di Sumatera dikenalnya cuka untuk makan pempek. Di Banten sambal banyu. Ini dari asam atau dari apa cukanya? Dari buah-buahan. Dari buah-buahan. Kalau ini dari buah apel. Kalau asam, kalau cuka di Banten dulu dikenal dengan dari asam cempaluk. Dari asam cempaluk, sisa proses pembuatan gipang, sisanya baru dibikin cuka. Jadi dimanfaatkan, saling memanfaatkan. Jadi cuka pembuatan cuka itu. Ini ada hasil UMKM yang rencananya Majelis Singa Banten Silaturahmi Sejarah dan Ngaji Sejarah akan sedikit mengungkap termasuk juga kuliner. Nah, ini masuk kategori kuliner di masa Kesultanan. Di Banten itu bukan yang terkenal sebenarnya, itu bukan dari Jepang, dari Asia. Tapi kebanyakan kalau untuk Jepang Lebaran itu biasanya itu dari tender, dari yang sudah dibikin ini. Kalau nasi hakim itu biasanya bulan-bulan pacaklik seperti ini dikukus kemudian dimakan dengan ikan atau dimakan dengan ayam. Karena kenapa? Ada tradisi mulut dengan masak begitu banyak, yang dimakan itu hanya nasi yang matang, tapi yang dibawa pulang itu adalah nasi yang aron. Nasi aron kemudian dibawa pulang, ketika sampai rumah dijemur. Itu bukan buat makan. Kalau sekarang kan ketika nasinya banyak semuanya udah matang, bukan aron. Dulu nasinya kena matang aron, kemudian dijemur. Nanti ketika musim paceklik akan dimasak kembali untuk menjadi nasi hakim. Ketika musim lebaran akan dibuat untuk menjadi gipang. Kalau sekarang kan makanya setiap keluarga dulu ketika acara Mauludan, Idul Fitri atau Idul Adha masak nasi sekaligus banyak, karena rame-rame semua masak nasi. Kalau masaknya itu tradisinya. Nah, ini bisa untuk diungkap menjadi bagian dari pengembangan kuliner dari masa Kesultanan. Hingga hari ini masih bisa dirasakan oleh sebagian masyarakat, dan masih banyak kuliner-kuliner masyarakat ini mudah-mudahan bisa direkonstruksi dan bisa dijadikan nilai ekonomi untuk masyarakat. Dan biasanya gipang itu adalah makanan wajib ketika lebaran. Kalau gipang dari Dandang itu biasanya 3 bulan 4 bulan ini masih ke lengket. Kalaupun dibuka tutupnya di masa lebaran 3-4 jam ini belum rapuh. Tapi kalau dari ketan atau nasi yakin itu dibuka 1 jam, itu kan ditutup kembali, dibuka 2 jam berikutnya ini sudah sudah lengket, ini sudah buyar, sudah ini. Nah, itu kenapa? Karena memang nasinya sudah nilai kadar lemnya sudah keluar. Sementara kalau Dandang lemnya masih memiliki lem sendiri, masih aci, makanya harganya juga tinggi, beda. Kalau yang nasi atik itu biasanya Wayang Forum, Bojonegoro, Purwape produksi. Kalau Serang Timur, Serang Kota, Serang Timur, termasuk juga Pabuaran dari Candi Thomas, ini jarang yang menemukan gipang yang terbuat dari Dandang. Karena prosesnya yang lumayan rumit prosesnya. Diparut dulu, kemudian dipisahkan acinya, kemudian dijemur, kemudian digabung kembali, dibikin kering opak,
apa namanya ini dijemur nanti setengah kering baru dibuntingin. Makanya kalau di Sumberanja apa namanya bulan-bulan depan nih biasanya kalau musim ini itu yang bikin opak ngebuntingin itu opak untuk menjadikan beras untuk bahan baku hutan. Jadi itu alahannya. Mungkin ada yang lain tanya jawab tentang pasal-pasal tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kayadi sudah hadir menjadi guru kami di 54. Alhamdulillah acara on the track. Meskipun ada kita absen ya kan, tapi on the track. Alhamdulillah. Atur nuhun sudah diberikan kesempatan lagi. Saya mau nanya Kak, kalau di antara jabatan pemerintah kesultanan itu ada yang bergelar pangeran, ada yang bergelar pangeran Arya. Nah itu perbedaannya apa Kak? Terus yang kedua, dari masing-masing pangeran itu jabatan